Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Abdul Aziz? Hadir, Bu. Abkar? Hadir, Bu. Aulia Anggiza? Hadir, Bu. Muhammad Bagas? Hadir, Bu. Nasya? Hadir, Bu. Niluh Despita? Hadir, Bu. Ya, hadir semua. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Mohon Bagas untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baiklah. Hari ini kita akan membahas mengenai materi masa Orde Baru, ya. Untuk tujuan pembelajaran bisa kita lihat di PowerPoint ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perkembangan politik pada masa Orde Baru dengan benar dan tepat. Kedua, peserta didik mampu menyeleksi program jangka panjang dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dengan benar dan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan dengan benar dan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, maka hari ini materi kita akan membahas sepenuhnya tentang masa Orde Baru. Kemudian untuk penilaian, Ibu akan melakukan 2 penilaian pada hari ini. Yang pertama, penilaian keterampilan tentang diskusi kita. Yang kedua, terakhir nanti setelah kegiatan inti, Ibu akan memberikan tes pengetahuan tentang soal masa Orde Baru. Paham ya? Paham, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang materi masa Orde Baru. Kemudian Ibu sudah bagikan ke kalian bahan ajarnya. Sekarang silahkan fokus untuk melihat tayangan video. Ya, baik anak-anak, setelah tampilan video tadi, Ibu mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Ya, apa yang kalian ketahui tentang masa Orde Baru? Siapa yang bisa memberikan penjelasan singkat tentang apa itu arti Orde Baru? Saya, Bu. Ya, silakan Nasya. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Ya, tepuk tangan. Baik, lanjut. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya mengenai materi masa Orde Baru? Saya persilahkan untuk 2 pertanyaan. Silakan. Saya, Bu. Ya. Apa yang melatar belakangi terjadinya Orde Baru? Ya, pertanyaan yang bagus. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Bagaimana berakhirnya masa Orde Baru? Baik anak-anak, berdasarkan pertanyaan tadi, langkah selanjutnya kegiatan kita adalah kita berdiskusi kelompok dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin, seperti yang kemarin. Kita akan berdiskusi mengenai materi masa Orde Baru.
Ibu akan berikan kalian LKPD dan dalam LKPD itu membahas mengenai diskusi apa saja yang akan kita bahas. Baik ya. Sekarang silakan kalian atur meja kalian untuk posisi berdiskusi. Silakan. Ya, baik anak-anak semua, Ibu akan putar ulang kembali video, kemudian kalian amati lagi videonya sambil mencari materi-materi apa yang sekiranya untuk menjadi bahan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Baik. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup diskusinya. Sekarang kita beri kesempatan untuk perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita bisa mulai dari kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya dari kelompok 1 dan Saya Akta Kadirpati dari kelompok 1. akan mempresentasikan apa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru dan bagaimana berakhirnya Orde Baru. Orde Baru dimulai dari keluarnya Super Semar, kemudian terjadinya peristiwa G30S atau PKI. Ketiga, wibawa dan kekuasaan Soekarno menurun setelah upaya mengadili tokoh G30 atau SPKI tidak berhasil. Keempat, adanya Tritura. Kelima, adanya konflik angkatan darat. Keenam, terjadinya inflasi. Ketujuh, kesatuan dari Front Pancasila untuk menghancurkan tokoh G30S atau PKI. Dan terakhir, upaya reshuffle Kabinet Dwi Kora 21 Februari 1966. Sedangkan berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda kawasan Asia termasuk Indonesia. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah krisis moneter berlanjut ke krisis ekonomi. Dan terakhir, sejak tahun 1997, pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berlanjut ke krisis yang lain. Ya, baik, tadi itu adalah presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1? Kalau ada, silakan angkat tangan. Saya, Ya, nama saya Muhammad Bagas Ghazali, ingin bertanya apa itu Super Smart? ya. Super Semar adalah surat perintah 11 Maret 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya Orde Baru. Baik anak-anak, itulah tadi diskusi kita bersama. Selanjutnya yaitu siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari hasil keseluruhan diskusi pada hari ini? Saya, Bu. Dari kesimpulan yang saya ambil dari diskusi kelompok 1 tentang kebijakan ekonomi jangka panjang pada masa Orde Baru disebut retorika. Retorika sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada retorika 1,
yang dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menekankan pembangunan pada bidang pertanian. Ya, bagus sekali dari kesimpulan yang disampaikan oleh Nilu. Beri tepuk tangan untuk Nilu. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Ibu akan memberikan sedikit lagi tadi, menambahkan dari pernyataan kesimpulan Nilu bahwa masa Orde Baru itu terbentuk dari awal yaitu dengan terbitnya Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada saat itu yang memberikan mandat secara langsung kepada Pak Soeharto yaitu sebagai jenderal untuk menanggulangi masalah ketidakstabilan politik di masa tersebut, ya. Baik, Ibu minta silahkan kalian mengumpulkan hasil lembar kerja diskusi tadi kepada saya. Silahkan. Ya, terima kasih. Baiklah, diskusinya sudah selesai. Terima kasih semua sudah menampilkan hasil yang terbaik. Mari kita tepuk tangan untuk semua kerja kalian. Baik, anak-anak semua. Jadi setelah kegiatan diskusi tadi, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai masa Orde Baru. Nah, kemudian dengan berdiskusi tadi, dengan presentasi tadi, juga akan memberikan kita pengalaman tersendiri, ya. Terima kasih semuanya sudah bagus. Baik, sampai di sini semua, apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan tadi? Paham, Bu. Sebagai langkah terakhir untuk mengetahui apakah kalian paham memang mengenai materi ini, Ibu akan memberikan tes untuk kalian menjawab pertanyaan mengenai masa Orde Baru. Jadi nanti ada 5 pertanyaan, silakan dikerjakan. Pertanyaannya cukup singkat, berupa berbentuk pilihan ganda. Baik ya, Ibu akan bagikan. Baik, waktunya sudah habis untuk mengerjakan tesnya. Silahkan dikumpul. Mari maju, silahkan dikumpul. Ya. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Ya, baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai masa reformasi. Silahkan kalian membaca buku siswa yang kalian pegang masing-masing nanti di rumah. Kemudian juga kalian bisa memanfaatkan media online seperti internet ataupun Google ya, bisa searching mengenai materi masa reformasi. Baik, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa. Silahkan Abkar untuk memimpin doa penutup. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Abkar. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita ketemu lagi pada minggu depan di waktu yang sama. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.